Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kita bisa bertemu kembali dalam acara mempelajari ilmu tentang sholat tahajud. Tadi sudah kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, di mana setiap kita memulai suatu pekerjaan, setiap kali memulai suatu kegiatan, kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Yang Maha Pengasih itu artinya dalam bahasa mudahnya ya, Allah itu memberi banyak fasilitas hidup kepada semua manusia tanpa membeda-bedakan apakah orang yang beriman atau orang yang tidak beriman lah bahasa mudahnya ya. Nah itu diberi semua, misalnya contoh nyata diberi fasilitas menghirup oksigen gitu ya. Nah itu kan semua orang, Allah tidak membeda-bedakan. Nah kalau yang Maha Penyayang itu baru Allah membedakan tuh. Yang Maha Penyayang itu tidak semua orang disayang oleh Allah. Yang jelas tuh yang sudah mengerjakan sholat tahajud tiap malam hari itu pasti disayang oleh Allah. Nah, kalau kita sudah disayang oleh Allah yang Maha Penyayang tadi, maka kita tidak akan dihukum, tidak akan disiksa oleh Allah selama kita hidup di dunia ini. Nah itu. Nah ini ceritanya panjang sekali nih uraiannya. Kalau kita mau jelaskan satu persatu yang disayang oleh Allah itu. Kemarin kan pada video sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa ketika ada orang sedang mengerjakan sholat tahajud, Allah itu membanggakan kepada para malaikatnya. Lihatlah itu, hambaku malam-malam mengerjakan sholat tahajud. Di saat orang lain tidak mau mengerjakan sholat tahajud, tidak mau bangun malam, itu ada hambaku yang mengerjakan sholat tahajud. Nah, itu. Jadi, salah satu indikator bahwa seseorang itu akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang tadi, maka malam-malam harus bangun malam mengerjakan sholat tahajud sebagai bukti bahwa kita itu mau mengerjakan perintah Allah itu. Nah, kemudian ada banyak pertanyaan nih masuk ke kita. Kapan manusia itu dihukum? Atau kapan manusia itu akan diberi siksaan oleh Allah? Jawabannya kalau menurut surat Al-Fatihah nanti, yaitu pada hari pembalasan. Pada hari pembalasan. Nah, pada hari pembalasan tersebut menjadi rahasia semua makhluk-makhluk Allah. Malaikat itu tidak tahu kapan hari pembalasan kepada si fulan akan diberikan. Kapan hari pembalasan untuk si fulan akan diberikan. Nah itu Allah sendiri yang akan memberikan pembalasan dan Allah sendiri yang menentukan waktunya. Nah kapan pembalasan itu diberikan oleh Allah ya, kepada manusia itu ternyata di dunia ini juga. Jadi banyak yang salah memahami bahwa pembalasan dari Allah itu nanti kalau sudah meninggal, nanti kalau di akhirat katanya. Nah berarti manusia nanti tidak pada takut untuk melakukan perbuatan apa saja, karena
wah balasannya itu masih jauh, masih lama sekali. Nah ternyata tidak begitu. Jadi semua amal perbuatan manusia itu diberikan balasannya itu di dunia ini juga. Makanya kita harus hidup dengan baik di dunia ini supaya kita akan mendapatkan balasan yang baik-baik dari Allah. Nah itu. Nah, sedangkan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah atau tidak mau mengerjakan perintah Allah, itu akan diberi balasan dalam bahasa agamanya itu akan diberi balasan memasuki kehidupan yang sangat buruk sekali. Nah itu penjelasannya juga nanti panjang sekali itu. Bisa berhari-hari itu menjelaskan itu. Tapi ini sebagai informasi awal lah, sebagai informasi awal itu. Baiklah, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah channel motivator tahajud kita itu selalu ada yang menonton setiap harinya. Dan puji syukur juga video kita yang minggu yang lalu itu yang judulnya itu jadilah orang ketagihan tahajud, kamu pasti menjadi orang sakti nantinya. Itu dalam satu hari ditonton oleh 834 orang. Wah ini luar biasa. Cepat sekali itu. Kemarin itu saya sampai tertengah-tengah memonitornya itu. Nah itu artinya apa? Artinya kami menangkap itu sudah mulai banyak nih saudara-saudara kita yang mengenal channel motivator tahajud ini dan sudah mulai tertarik untuk apa sih isinya channel motivator tahajud itu ya kan? Isinya tentang sholat tahajud semua itu. Ya mohon maaf ya kalau kami menyampaikan sepengetahuan kami channel satu-satunya yang videonya itu semua isinya tentang tahajud itu hanya di motivator tahajud. Channel-channel yang lain itu misalnya ada video tahajudnya kita buka ternyata isinya campur-campur ya, banyak juga informasi-informasi yang lain. Nah jadi kita dari awal sudah memposisikan diri akan menekuni tema tahajud terus. Karena ya pernah kita sampaikan juga ya bahwa ilmu tentang sholat tahajud itu sungguh luar biasa, sangat banyak sekali informasi yang harus kita ketahui, masih banyak sekali informasi yang belum kita ketahui. Nah itu. Nah, terima kasih kepada saudara-saudara kami yang di YouTube ya, yang di media digital ini sudah mulai banyak yang menonton dan juga mulai banyak yang memberi komentar memberi komen itu. Nah itu kami terima kasih sekali diberi komentar ya. Semua komentar itu saya nilai baik lah. Namanya juga memberi masukan ya. Masukan sekecil apapun itu bagi kami sudah luar biasa. Ada yang memperhatikan, ada yang merespon itu ya. Kemudian alhamdulillah juga pada hari ini kita
masih diberi kekuatan. Alhamdulillah ini pada hari ini kita masih diberi kemampuan, masih diberi kesehatan untuk terus menyampaikan ilmu tentang sholat tahajud ini. Di mana sholat tahajud ini bukunya aja banyak sekali ini. Sampai sekitar 14.000 buku yang membahas tentang sholat tahajud ini. Dan itu suatu bukti bahwa sholat tahajud itu banyak dipelajari orang. Jangan sampai kita itu tidak tertarik untuk mempelajari. Paling tidak itu mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan sholat tahajud itu. Nah, kita tentu sangat bersyukur ya kepada Allah masih bisa bersama-sama belajar ilmu tahajud ini melalui media digital ini. Zaman sudah luar biasa lah, zaman sekarang ini kemajuannya sangat-sangat luar biasa. Bahkan kami juga lihat itu penonton video-video kami itu tidak hanya dari Indonesia, ada yang dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura, dari Arab Saudi, dari Amerika, bahkan dari Afrika ada yang menonton juga. Terima kasih itu semuanya. Saya yakin yang menonton itu orang-orang Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri. Memang orang Indonesia itu luar biasa. Banyak yang bisa bekerja di luar negeri itu. Terutama di Eropa ya dan di Amerika itu. Nah, kemudian yang perlu kita catat, ternyata sholat tahajud tersebut merupakan ajaran utama dalam agama Islam. Merupakan pelajaran utama di dalam agama Islam. Silahkan dibaca dalam buku-buku tentang sejarah sholat. Bagaimana para penulis buku tersebut dengan segala kesungguhan menjelaskan bahwa sholat tahajud itu merupakan perintah pertama, ibadah yang diperintahkan pertama kali oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Ya, maksudnya kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya itu. Nah, itu artinya apa? Artinya kita harus terus belajar. Sebagai orang yang sudah menyatakan sebagai orang Islam, kita harus terus belajar. Ilmu tahajud itu sampai seberapa jauh, sudah seberapa banyak ilmu tentang tahajud kita ini. Nah, ternyata masih banyak sekali yang harus kita pelajari, masih banyak yang harus kita ketahui. Nah, kemudian ini yang paling penting ini. Sholat tahajud itu dinyatakan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan dengan amal-amal ibadah yang lain. Loh, mengapa kok bisa ada statement seperti itu? Karena pertama ya, sholat tahajud itu perintah yang awal sekali dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kedua, maksudnya sholat tahajud itu lahirnya lebih dulu dibandingkan amal-amal ibadah yang lain. Misalnya puasa, misalnya zakat, misalnya sedekah, misalnya sholat 5 waktu. Contoh lain itu misalnya naik haji dan sebagainya ya. Nah, itu. Jadi itulah sebabnya dinyatakan
sholat tahajud itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan dengan amal-amal ibadah yang lain. Yang kedua, untuk mengerjakan sholat tahajud ini sangat berat, Ibu. Sangat berat sebetulnya, sangat berat. Karena harus dikerjakan di waktu malam hari gitu kan. Sangat berat pun maksudnya bagi orang-orang yang tidak mau mengerjakan ya, atau yang belum memahami gitu ya, atau belum merasakan nikmatnya sholat tahajud itu sangat berat. Kenapa? Karena dibandingkan dengan amal-amal ibadah yang lainnya itu beda jauh. Misalnya amal ibadah puasa lah di bulan Ramadan ini ya, itu hampir semua orang bisa mengerjakan, hampir semua orang mau mengerjakan puasa. Misalnya dibandingkan dengan ibadah sedekah misalnya, nah itu orang-orang yang punya rezeki lebih senang sedekah itu, ya karena nggak berat ya, tinggal mengeluarkan uang gitu ya kan, nggak berat. Tapi kalau tahajud itu begitu beratnya bagi orang-orang yang belum terbiasa loh, belum tergiur ya, atau belum tertarik untuk mengerjakan sholat tahajud ini. Padahal sholat tahajud itu dalam bahasa agama itu amal ibadah yang harus pertama kali kita kerjakan. Kita sudah menyatakan diri sebagai orang Islam gitu ya kan. Nah, berarti ya semua perintah Allah harus kita kerjakan. Ya toh? Semua larangan Allah harus kita tinggalkan. Ya. Itu. Jadi intinya agama Islam itu di sana, itu intinya itu. Jadi Allah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu isinya adalah perintah-perintah yang harus dikerjakan dan larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Nah, kemudian beserta contoh-contohnya. Contoh-contoh orang-orang yang tidak mau mengerjakan perintah Allah. Contoh-contoh orang yang mengerjakan larangan Allah. Nah, itu ada semua di sana ini. Nah, kemudian jangan sampai kejadian amal-amal ibadah yang lain itu kita kerjakan ya, tetapi amal ibadah sholat tahajud justru kita tinggalkan. Nah, ini perlu terus sosialisasi ya, perlu terus edukasi ya, edukasi kepada masyarakat yang sudah menyatakan Islam ya. Oh, meniru slogan olahraga dulu itu, pernah ada slogan olahraga, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Nah, kalau kita itu berarti memasyarakatkan tahajud. Nah, kemudian mentahajudkan masyarakat, artinya masyarakat tuh mau mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari. Nah, jadi singkat cerita, jangan sampai sekali lagi ya, jangan sampai kita itu mati-matian mengerjakan amal-amal ibadah yang lain selain sholat tahajud ya, tetapi sholat tahajudnya kita tinggalkan, atau kita tidak mau mengerjakan sholat tahajud itu. Nah, itulah yang perlu kita sampaikan ya, perlu kita sampaikan bahwa kalau kita sudah menyatakan sebagai orang Islam ya, tentu saja kita tidak boleh pilih-pilih. Nah, saya milih ibadah ini saja, saya milih mengerjakan ibadah yang ini sajalah, ibadah yang lain tidak perlu saya kerjakan. Nah itu tidak boleh ini. Nah, selanjutnya saudara-saudaraku sekalian,
hari ini kita akan melanjutkan mereview buku Ketagihan Tahajud. Karena kemarin tuh baru sedikit yang berhasil kita review itu. Nah, bukunya sangat menarik dan sangat bagus sekali. Nah, kemudian tema kita hari ini itu jika kamu sudah ketagihan sholat tahajud, maka apa saja permintaan kamu pasti dikabulkan oleh Allah. Itu janjinya Allah sendiri loh. Bahwa ketika waktu malam hari Allah membuat pernyataan, barang siapa yang berdoa kepadaku pada malam hari ini, maka semua doa kamu akan aku kabulkan. Apa saja permintaan kamu pada malam hari ini kepada aku, pasti aku kabulkan. Nah, yang terakhir itu, apa saja yang kamu minta ampun kepada aku, maka aku pasti mengampuni dosa-dosamu. Wah, ini statement yang terakhir tadi. Maknanya apa? Maknanya orang-orang yang tahajud malam-malam itu dosa-dosanya pasti diampuni oleh Allah. Allah sendiri yang berjanji itu. Dan Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah itu tidak pernah membatalkan janjinya. Itulah kepastian dalam agama Islam itu. Nah, kemudian setiap kali memulai suatu pelajaran dalam agama, itu kita wajib baca surat Al-Fatihah. Nah, kita bacakan dulu ya surat Al-Fatihahnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, surat Al-Fatihah ini bahasa mudahnya ya merupakan kesimpulan dari seluruh ayat Al-Quran. Nah, jadi jika kita sudah memahami tentang surat Al-Fatihah tersebut, maka semua ayat-ayat yang ada di belakang surat Al-Fatihah itu, semua ayat-ayat isinya Al-Quran, kita bisa paham. Oh, maksudnya itu. Oh, maksudnya itu. Maksudnya ke sana gitu. Tidak mungkin salah nanti memahami Al-Qur'annya. Makanya surat Al-Fatihah itu wajib dibaca ketika kita mengerjakan sholat. Sholat apapun, surat Al-Fatihah ini harus dibaca. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ini ada ayat yang tadi kita baca itu, ihdinas siratal mustaqim ya. Itu banyak orang yang menerjemahkannya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi masih terlalu belum tepat maknanya, belum banyak yang bertanya, loh kok minta ditunjukkan jalan saja gitu kan. Apalagi jalan yang lurus itu juga ditulisnya jalan yang lurus saja. Nah, ternyata makna yang lebih mengenanya itu ihdinas siratal mustaqim itu, pimpinlah kami ya Allah supaya kami itu hidup di jalan yang benar. Jadi tidak tepat kalau kita tiap sholat itu minta ditunjukkan jalan yang lurus itu. Kita minta dipimpin oleh Allah. Jadi
dalam menjalani, maksudnya gitu loh, dalam menjalani hidup di dunia ini, kan kita hidup di dunia ini lama kan, bisa puluhan tahun lah ya. Nah itu kita wajib minta dipimpin oleh Allah, jangan sampai kita tidak hidup di jalan yang benar atau jalan yang lurus saja ya. Jadi jalan yang lurus itu tepatnya dipahami sebagai jalan hidup yang baik. Atau lebih mudahnya lagi ya dipahami itu, jalan yang lurus tersebut sebagai cara-cara hidup yang benar. Itu kita minta sama Allah, jangan sampai kita menganggap apa yang kita kerjakan itu sudah benar. Padahal belum tentu kalau menurut Allah. Jadi kita ingin dipimpin oleh Allah supaya dari hari ke hari itu setiap hari kita hidup dengan cara-cara yang benar. Kemudian jalan yang lurus itu juga mudah dipahaminya sebagai cara-cara hidup yang baik. Nah ini cara-cara hidup yang baik. Kalau kita hidup dengan cara-cara yang tidak baik, wah pasti Allah marah sama kita nanti. Nah itu. Nah kemudian kalau lebih mudahnya lagi ya dipahami itu, cara-cara hidup yang baik itu yang seperti apa? Nah itu sudah ada di Al-Quran, yaitu mengerjakan semua perintah Allah ya, dan meninggalkan semua yang menjadi larangan Allah. Nah itu baru kita hidup di jalan yang lurus, hidup dengan cara-cara yang baik, hidup dengan cara-cara yang benar. Itulah ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran itu begitu. Kita harus sehari-hari itu harus hidup dengan cara-cara yang benar. Jangan sampai bahwa kita ngarang sendiri. Jadi semua ya yang kita temukannya, semua perbuatan manusia itu ada tertulis semuanya di dalam Al-Quran itu. Orang yang perbuatannya begini, orang yang perbuatannya begini, orang yang kegiatannya seperti ini itu udah ada semua di dalam Al-Quran. Jadi manusia itu mau dari zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang, perbuatan manusia itu ya itu saja. Misalnya orang yang menipu orang lain, nah itu juga sudah disebut di dalam Al-Quran. Nah kamu menipu orang lain. Nah, sejak dulu sudah ada orang yang menipu orang lain. Nah, itulah maksudnya ihdinas syiratal mustaqim. Pimpinlah kami ya Allah. Itu artinya yang lebih jauh lagi apa? Pemimpin kita itu Allah. Pemimpin kita, hidup kita itu harus dipimpin oleh Allah. Allah itu tidak pernah mati, tidak pernah ngantuk, tidak pernah lalai, tidak pernah lengah. Jadi setiap detik, setiap saat hidup kita itu akan dipimpin oleh Allah. Pemimpin kita itu adalah Allah. Makanya kita sholat itu selalu menyatakan ya, pimpinlah kami ya Allah di jalan yang benar. Pimpinlah kami ya Allah di jalan yang baik. Nah, baiklah kita lanjutkan. Sebelum kita mereview buku yang menurut saya buku yang luar biasa ya. Semua buku tahajud itu luar biasa. Karena saya tuh kolektor buku-buku tahajud, jadi saya tahu nih, saya cermati itu. Nah,
Semoga saudara-saudaraku juga termotivasi atau tertarik ya untuk membeli buku-buku tentang sholat tahajud ini. Kenapa? Karena semakin banyak buku tahajud yang kita beli, yang kita miliki, semakin banyak ilmu tahajud yang kita punyai. Saya pernah ketemu orang kaya raya, tapi rajin tahajud. Waktu saya tanya, Pak Haji, buku tahajudnya ada berapa di rumah? Jawabannya singkat, saya tidak pernah beli buku sholat tahajud. Pak Haji kalau boleh dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan, ya Pak Haji punya uang banyak, beli buku-buku tentang sholat tahajud. Kenapa? Karena untuk apa? Nah, saya jelaskan bahwa di dalam Islam itu orang yang beribadah dengan ilmu itu pahalanya itu disebutkan sampai 1000 kali orang yang beribadah tanpa ilmu. Maksudnya saking banyaknya itu ibadahnya. Maksudnya hadiah dari Allah, pahala dari Allah itu. Jadi Allah menghendaki umatnya itu, para pengikut Allah itu, para pemeluk agama Islam tadi ya, kalau beribadah itu ya dengan ilmu, mengetahui ilmunya, menguasai ilmunya. Contoh sholat tahajud. Wah, ilmunya banyak sekali, tapi dia paham. Nah itu nilainya di hadapan Allah sangat-sangat besar sekali. Itu artinya apa? Di dalam agama Islam, orang yang berilmu itu mempunyai derajat, mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan lagi, jangan lupa kita menghormati Nabi Muhammad SAW itu yang telah mengajarkan kepada umat manusia itu Al-Quran dan isinya, dan memberi contoh bagaimana mengamalkan Al-Quran tersebut. Baiklah, kita bacakan sholawat wa barik 5 kali ya, seperti biasa ya, sebelum kita lanjutkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah, sekarang kita memasuki bukunya, buku yang akan kita review. Nah, sekali lagi kita tunjukkan ya kepada saudara-saudaraku, ini bukunya, luar biasa ini buku ini. Nah, baik, kemarin kita sampai di kiat 22, sekarang kita kiat ke 23. Nah, di sini disampaikan mengetahui pahala besar bagi orang-orang yang mengerjakan sholat tahajud. Mengetahui pahala besar atau hadiah-hadiah yang besar-besar yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang mengerjakan sholat tahajud. Saudara-saudaraku, yang jelas sekali itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa hadiah bagi orang-orang yang mau bangun malam, mau mengerjakan sholat tahajud itu akan diberi hadiah yang luar biasa, yaitu kehidupan yang mulia. Diberi posisi kehidupan yang mulia. Jadi artinya apa? Artinya kita dihidupkan Allah di muka bumi ini bukan untuk dibiarkan asal hidup, tapi ada tujuan besar yang harus dicapai nantinya, yaitu
makom mahmudah. Atau bahasa gampangnya itu posisi kehidupan yang mulia. Nah, posisi kehidupan yang terpuji. Makanya ada orang tua yang memberi nama anaknya itu mulia. Itu. Jadi supaya apa? Supaya anaknya itu, nama kan doa ya, supaya anaknya itu didoakan oleh ayahnya itu besok menjadi orang yang mulia hidup di dunia ini. Bahasa kebalikannya, orang yang mulia itu apa? Orang yang hidupnya terhina. Orang yang hidupnya hina. Orang yang hidupnya hina itu jelas tidak pernah sholat tahajud malam-malamnya. Karena kita memahami Al-Quran itu lebih mendalam lagi. Nah itu. Nah, pahala atau ini penting sekali, maksud saya gini loh. Buku ini luar biasa ini. Memberitahu bahwa kalau kamu mau sholat tahajud itu, kamu harus tahu dulu pahalanya apa. Hadiah-hadiah yang kan diberikan Allah kepada kamu itu apa. Nah ini penting sekali. Nah tapi ada juga pendapat si fulan ya. Katanya gini, kamu beribadah kok mengejar pahala katanya. Nah itu menurut saya pendapatnya tidak benar ya tidak tepat lah. Ya jelas Allah sendiri yang menjanjikan ya. Allah sendiri yang menyatakan kamu kalau sholat tahajud nanti akan menjadi orang yang mulia di kemudian hari. Nah kemudian ada lagi pernyataan Allah. Kalau kamu malam-malam tahajud itu, kamu akan saya beri hadiah yang belum pernah difikirkan oleh kamu. Akan diberi hadiah yang belum pernah terlintas dalam pikiran kamu. Kamu akan diberi hadiah yang belum pernah kamu rasakan. Wah ini kan hadiahnya berarti sesuatu yang luar biasa ini ya kan. Nah jadi ini hadiah yang dirahasiakan oleh Allah. Apa bentuknya? Ya Allah mengatakan itu, kamu kerjakan dulu sholat tahajudnya. Nah nanti apa yang saya janjikan kepada kamu itu akan datang kepada kamu. Kalau yang pertama tadi hadiahnya jelas. Kamu akan hidup di dunia itu akan menjadi orang yang mulia. Wah ini luar biasa ini. Kalau ada orang yang mohon maaf ya hidupnya jadi gembel itu ya, jadi orang gila, itu kan contoh orang yang tidak mulia hidupnya. Nah ya mohon maaf ya kalau saya memberi contoh ya. Tapi sementara ada orang yang hidupnya mulia, hidupnya ya bahasa mudahnya inilah, orang yang mulia itu hidupnya tidak sengsara. Nah itu yang dimaksudkan oleh Al-Quran bahwa hidup di dunia ini jangan sampai kamu tidak menjadi orang yang mulia. Nah itu yang ke-23 itu ya, mengetahui pahala besar yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sudah mengerjakan sholat tahajud. Kalau ada ustadz yang sangat terkenal tuh. Beliau itu kalau saudara-saudara juga melihat video-video tahajud yang lain itu 4 itu hadiahnya yang diberikan Allah, yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Yang pertama itu Allah akan menolong kamu. Setiap kamu ada kesulitan,
Allah akan menolong kamu. Allah akan memberikan solusi yang terbaik atas kesulitan hidup yang kamu hadapi. Kemudian yang dijanjikan Allah lagi itu, kalau kamu diganggu orang lain, ada orang yang memusuhi kamu, ada orang yang bahkan ada sampai ekstrimnya itu, ada orang yang mau mencelakakan kamu, ada orang yang mau membunuh kamu misalnya, itu Allah sendiri yang akan menolong. Allah sendiri yang akan turun tangan. Nah, kalau Allah sendiri yang turun tangan, nah, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Misalnya gini, si Fulan dimusuhi oleh si A gitu ya, dan si A minta tolong dukun tuh mengirim jin yang sangat sakti misalnya untuk membunuh si Fulan tadi ya, itu tidak bisa, tidak akan kejadian, karena si Fulan tadi yang orangnya setiap malam tahajud itu sudah dilindungi oleh Allah setiap detik, setiap saat. Allah tidak pernah lengah. Mau dikirim serangan jin jam berapa itu Allah standby di situ. Dan pasti namanya makhluknya Allah itu pasti dikalahkan oleh Allah, pasti kalah lah Allah. Nah, itu artinya apa? Artinya orang-orang yang malam-malam sholat tahajud itu tidak ada ceritanya dibunuh orang lain, Pak Adi. Tidak ada ceritanya orang yang malam-malam tahajud itu dicelakakan oleh orang lain. Nah, itu jaminan dari Allah itu. Pernah ada kejadian saudara saya itu mobilnya itu ada yang nakal. Jadi itu apa? Sekrup akinya dikendorin, Pak Andi. Itu tujuannya apa? Kalau jalan nanti tiba-tiba mati, nabrak orang lain atau gimana gitu kan. Ternyata tidak terjadi kok ini. Nah, sudah sampai di rumah tuh di starter lagi, loh. Kok akinya nggak mau menyala ini, padahal akinya masih baru. Nah, setelah dibuka kapnya, dia, oh kendor toh. Ya ampun, ada yang ngendorin itu. Jadi terjemah awal sekeruknya si Aki itu ada yang ngendorin. Ya nggak tahu siapa yang ngendorin, tapi yang jelas selamat lah gitu. Nah, itu jadi banyak sekali pahala yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang malam-malam sholat tahajud. Banyak sekali balasan yang baik-baik dari Allah itu kepada orang yang malam-malam sudah bangun sholat tahajud. Nah, ini yang harus kita cari terus. Apa saja sih balasan dari Allah kepada orang-orang yang tahajud itu? Mungkin ada ratusan itu, kalau mau dicari ya bisa ketemu itu. Tapi ya kita dalam kesempatan ini menyebutkan sebagian aja kan. Nah, kemudian yang berikutnya itu mengetahui bahwa Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud meskipun sedang dalam perjalanan. Biasanya kan orang-orang biasa itu ya, kalau sedang dalam perjalanan nggak usah sholat tahajud ini darurat gitu ya, karena tapi Nabi Muhammad memberikan contoh, meskipun dalam perjalanan kemana itu
tetap mengerjakan sholat tahajud. Waktu malam pasti dimanfaatkan untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, ini yang kita harus mencontoh ya, karena Nabi Muhammad itu contoh yang terbaik bagi seluruh umat manusia, itu contoh yang terbaik. Kemudian mengetahui kesungguhan para wanita salafus soleh itu dalam mengerjakan sholat tahajud. Nah, ternyata sholat tahajud itu tidak hanya dikerjakan oleh bapak-bapak atau tidak hanya dikerjakan oleh laki-laki. Kaum perempuan pun harus dimotivasi untuk mengerjakan sholat tahajud setiap malam, karena kewajiban sholat tahajud ini tidak hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan juga. Kan perempuan juga manusia ya kan. Jadi setiap manusia wajib memperhatikan bagaimana memanfaatkan waktu di malam hari untuk tetap mengerjakan sholat tahajud. Tadi sudah disampaikan, dalam situasi bepergian pun tetap sholat tahajud. Misalnya kita sedang bepergian naik pesawat, ya nggak masalah kan, bisa sholat sambil duduk gitu ya. Sekarang kita sedang bepergian naik kereta api, nggak apa-apa, kita tetap sholat. Terus ada pertanyaan, nah, kalau sholat di kereta api itu kan tidak tahu arah kiblatnya kemana. Nah, itu ada penjelasannya. Dalam keadaan darurat itu, kata Allah dalam Al-Qur'annya, kemana saja kamu menghadapkan wajahmu, disitulah wajah aku. Maksudnya itu, kemanapun kita menghadap itu, kita menghadap Allah. Karena sekali lagi kita sholat itu bukan menyembah Ka'bah. Ka'bah itu hanya sebagai arah kita menghadapkan sholatnya kita kemana itu. Jadi banyak orang yang salah menilai, wah itu orang Islam kok menyembah batu itu. Oh bukan menyembah batu. Jadi memang betul ya, bangunan Ka'bah itu dari batu gitu ya. Tetapi bukan menyembah barangnya itu, tapi kita hanya menyeragamkan ya, supaya seluruh dunia itu kalau sholat dalam keadaan normal sama arahnya. Tapi kalau dalam keadaan tidak normal tadi, seperti kita sedang dalam perjalanan naik kereta api itu, ya kita kemanapun kita menghadap itu, kita menghadap Allah gitu. Itu pesan di dalam Al-Qur'an ya. Nah, sehingga tidak ada keraguan lagi bahwa sholat tahajud kita di malam hari itu dalam keadaan safar itu pasti diterima oleh Allah. Pasti diterima oleh Allah. Nah itu. Nah, dan banyak orang yang punya pendapat salah juga ini. Katanya orang Islam kok sholat menghadap Ka'bah, berarti Allah ada di dalam Ka'bah gitu. Wah, mohon maaf. Ini juga salah memahami ya kan. Bahwa Allah itu tidak di situ. Jadi maksudnya Allah itu di mana-mana, zatnya Allah itu ada itu. Nah, saya kemarin lihat video itu bagus sekali itu menjelaskan Allah. Jadi singkat cerita ya, Allah itu tidak menjelma menjadi apapun. Jadi yang ada itu pasti makhluk-makhluk ciptaan Allah. Nah, jadi zatnya Allah itu sangat halus sekali, dan kata kuncinya itu tidak menjelma menjadi makhluk-makhluknya. Jadi kalau ada yang mengatakan
Allah menjadi pohon, wah salah ini. Allah menjelma menjadi binatang gitu, terus binatangnya kita sembah itu. Itu juga mohon maaf itu juga tidak benar itu misalnya gitu. Nah, itu. Jadi terus satu lagi itu ya, ada orang mengatakan gini, untuk apa mengeluarkan banyak biaya pergi ke Mekah nyari Allah gitu katanya. Pergi ke Mekah itu bukan nyari Allah. Jadi pergi ke Mekah menunaikan umroh atau haji itu, umroh dan haji itu ya, itu merupakan perjalanan rohani yang luar biasa itu. Misalnya ada orang desa ya, ada orang desa ya, mohon maaf ya kalau tinggal di tempat yang sangat terpencil ya. Nah, tiba-tiba punya rezeki terus berangkat haji suami istri. Nah, itu kan tadinya belum pernah ke luar negeri jadi pernah ke luar negeri ya kan. Tadinya belum pernah melihat pesawat jadi pernah melihat pesawat ya kan. Jadi kemudian jadi bepergian itu ternyata sangat penting itu. Bepergian itu jadi mengambil hikmah dari perjalanannya itu. Perjalanan ke Tanah Suci itu kan kalau dari Indonesia itu naik pesawatnya aja 9 jam tuh. Kurang lebihnya ya. Jadi itu kan perjalanan yang luar biasa. Apalagi bagi orang yang ya mohon maaf ya, orang desa yang tinggalnya sangat terpencil dari kota bisa pergi ke sana itu melihat bahwa dunia ini luar biasa gitu. Bahwa dunia ini sangat-sangat banyak hal yang perlu kita kunjungi gitu. Banyak hal yang perlu kita nikmati itu, keindahan di dunia ini. Jadi salah besar ya kalau ada orang yang mengatakan untuk apa ngeluarin duit banyak nyari-nyari Allah ke Mekah gitu. Nah, itu bukan begitu tujuannya. Jadi Allah itu dimanapun tuh zatnya Allah itu ada. Ke sana itu memang perintah Allah, persiapan haji itu. Nah, bagi sebagian orang itu bisa haji itu merupakan perjalanan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, gitulah. Kemudian ini mengetahui betapa sedikit orang-orang yang mengerjakan sholat tahajud. Nah, itu artinya apa? Ya kita mengetahui ya, oh ternyata yang mau mengerjakan sholat tahajud itu jumlahnya belum banyak gitu ya. Belum banyak yang mengerjakan sholat tahajud. Nah, ini ada informasi yang menurut saya luar biasa ya. Ada seorang dokter yang mempunyai rumah sakit itu membuat pernyataan atau menyatakan ya, seandainya orang-orang Islam itu ya tiap malam pada sholat tahajud semua, rumah sakit saya sepi, kosong rumah sakit saya. Kenapa? Karena itu ada jaminan dari Allah. Sholat tahajud itu menjadi penyebab kamu sehat jasmani dan rohani, ya. Jangan sampai jasmani kita sehat, rohani kita nggak sehat, nah, itu berbahaya itu. Atau sebaliknya ya, rohaninya sehat, badannya nggak sehat, wah repot juga itu ya kan. Nah, itu jadi ada informasi yang menjelaskan bahwa sholat tahajud itu menjadi penyebab kamu akan sehat selama hidup di dunia ini. Wah, ini pernah ada orang yang bertanya, wah nggak mungkin orang hidup di dunia kok nggak sakit gitu. Wah, ternyata ada profesor dari Jawa Timur yang bisa membuktikan
bahwa kalau malam-malam bangun malam dan tahajud terus menerus itu, tiap malam tahajud sebagai kebiasaan, maka sampai akhir hayatnya tidak akan pernah sakit. Ya kan? Ya contohnya Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad tiap malam sholat tahajud. Tidak pernah Nabi Muhammad stroke ya toh. Stroke. Nah, jadi bukti-bukti faktanya itu banyak sekali itu. Bagaimana orang bisa sehat selama-lamanya selama hidup di dunia. Tetapi yang kita aneh itu ya, kenapa kok banyak orang yang tidak mempunyai cita-cita. Saya pengen sehat terus nih selama hidup di dunia. Malah kebanyakan orang itu mempunyai pendapat ya, lah nanti aja lah, gimana baiknya lah nantilah. Nanti kalau sakit ya ke rumah sakit gitu. Nah itu keliru itu cara berpikirnya ya. Kalau bisa kita selama hidup dunia ini sehat terus. Nah itu jangan sampai meskipun orang punya asuransi ya kalau sakit ya jangan itu, tetap berat lah kalau sakit ini. Nah kemudian mengetahui bahwa Qiyamul Lail penyebab munculnya kebahagiaan. Nah ini luar biasanya. Jadi kalau orang punya cita-cita ya, hidup bahagia di dunia ini, ya itu tadi resepnya cuma satu, malam-malam bangun dari tidurnya dan mengerjakan sholat tahajud. Sekarang kita mau bertanya, apakah ada resep lain selain sholat tahajud ini? Nah setelah kita selidiki, ternyata tidak ada. Orang mau ngarang apa lagi gitu? Karena orang-orang yang tidak mau tahajud itu pasti sakit gitu. Dan ada yang berpendapat ya bahwa berbagai penyakit yang diciptakan Allah di dunia ini memang disiapkan Allah untuk menghukum orang-orang yang nggak mau tahajud. Nah bahasa mudahnya lagi apa? Orang yang tiba-tiba kena stroke ya, kena stroke itu mau cari penyebabnya apa itu, wah nyari ini sebabnya ini mana ini, wah ternyata penyebab utamanya satu, malam-malamnya nggak tahajud Pak Adi. Jadi singkat cerita ya, ini informasi tentang stroke itu ya. Stroke itu menurut informasi itu ada pembuluh darah kita di sini Pak Andi, Pak Isep. Itu yang di dalam pembuluh darahnya ada kotoran yang menyumbat sehingga aliran darah tidak mengalir lancar di situ. Ya pastilah kalau pembuluh darah yang ke otak terus banyak yang tersumbat ya, satu aja yang tersumbat itu sudah konslet, sudah. Nah akhirnya ketahuan Pak Andi, kalau ada teman kita yang kena stroke, lah ketahuan kau selama ini nggak pernah tahajud itu Pak Andi. Nah itu jadi penyakit stroke itu mau ringan, mau sedang, mau yang berat itu tetap berbahaya semua itu. Gitu. Karena satu saja pembuluh darah kita ini konslet, pecah gitu ya. Wah, itu sudah bisa, kata dokter itu, wah, bisa lumpuh itu nanti gitu. Wah, itu yang paling berbahaya. Kalau sudah orang dijadikan lumpuh, terus nggak bisa apa-apa lagi. Ya Pak ya saya bilang, mau ngapain kalau sudah lumpuh, no? Mau jalan-jalan udah nggak bisa. Oh, gimana? Nah, itu. Nah, kemudian, nah ini ya ini menarik ini. Menghindari banyak makan dan minum di malam hari. Nah, itu.
ternyata banyak yang cerita ke saya, wah kalau malamnya saya keluar malam makan banyak itu ya, pulangnya pasti tidur pulas katanya. Tidur pulas akibatnya kebablasan katanya. Kebablasan nggak sholat tahajud. Nah ya Bang. Ya itu makanya ada nasihat kan. Kalau di malam hari setelah sholat isya gitu ya, itu usahakan jangan makan sebanyak-banyaknya gitu. Karena pengalaman orang-orang itu, ya kalau sudah kekenyangan tidurnya lelap, capek, bangun pagi-pagi ya. Nah, itu kan. Nah kemudian ini nasihatnya unik ini, memilih tempat tidur yang tepat untuk bangun malam. Wah, jadi kalau tempat tidur kita yang harganya 200 juta Pak Andi, nah kita nggak bangun-bangun Pak Andi, saking empuknya itu ya, saking nikmatnya tidur di situ. Nah, sampai ada ayahnya teman saya itu mau dibeliin tempat tidur yang bagus yang mahal Pak Andi. Nggak mau sih bapak itu. Nggak, saya mau tidur di lantai itu. Loh, bapaknya mah tidur di lantai kalau malam supaya tidurnya itu tidak nyenyak, terus tidur sebentar bangun untuk. Wah itu benar-benar tukang tahajud itu ya, ahli tahajud itu. Nah kemudian ini faktor tempat tidur ya. Nah ini kemudian mengetahui bahwa Nabi itu mendidik keluarganya untuk sholat tahajud itu. Jadi maksud saya gini loh, bapak-bapak yang sudah bisa tahajud tiap malam itu jangan membiarkan anggota keluarganya yang lain tidak tahajud. Saya pernah ketemu satu keluarga itu, bapaknya, istrinya, anak-anaknya di rumah itu tuh malam-malam pada tahajud semua. Ya ampun luar biasa sih bapak itu. Artinya ya berhasil bapak itu memotivasi anggota-anggota keluarganya yang lain itu mau mengerjakan sholat tahajud. Bahasa Al-Qur'annya apa? Bahasa Al-Qur'annya, ayat Al-Qur'annya apa? Ayat Al-Qur'annya itu, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah maksudnya api neraka itu apa? Maksudnya api neraka itu kehidupan yang sangat buruk, kehidupan yang sangat menyengsarakan, kehidupan yang sangat jelek lah. Misalnya gini, ya mohon maaf ya ini hanya ilustrasi ya. Ada suami istri, istrinya lumpuh sampai 20 tahun, nggak meninggal itu. Nah berarti kan si istri itu memasuki kehidupan yang sangat buruk gitu. Dan nggak bisa apa-apa lagi, tapi masih hidup Pak Andi, nggak bisa apa-apa masih hidup. Nah itu jadi bahasa Al-Qur'annya itu, jangan sampai dirimu gini loh Mas bahasanya itu, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Nah api neraka itu bukan nanti di akhirat, di dunia ini juga. Karena api neraka itu bahasa mudahnya adalah kehidupan yang sangat buruk, kehidupan yang tidak enak. Nah itu. Nah itu jadi Nabi itu tidak tahajud sendiri. Nabi itu mengajak saudara-saudaranya, mengajak anggota keluarganya ya untuk, bahkan sahabat-sahabatnya juga diajak untuk tahajud ini. Kemudian ini yang
mengetahui kesungguhan para pemimpin umat zaman dahulu dalam mengerjakan sholat tahajud. Nah, ternyata para pemimpin umat Islam itu waktu dulu itu para ahli tahajud semua itu. Nah, kalau dalam konteks dunia sekarang ini, dalam konteks zaman sekarang ini ya maksudnya, dalam konteks zaman sekarang ini itu kita perlu mendapatkan informasi itu. Pemimpin-pemimpin kita itu malam-malam sholat tahajud enggak? Nah, kalau pemimpin kita enggak sholat tahajud, wah, bahasa Sundanya itu paciwa ya itu ya. Wah, kacau ini. Wah. Itu kita kok dipimpin bukan oleh orang yang tahajud itu. Nah, itu pentingnya sholat tahajud itu, pentingnya mengerti bahwa sholat tahajud itu segala-galanya dalam kehidupan kita ini. Makanya Allah berpesan di dalam Al-Quran itu, malam-malam jangan terlalu lama tidur. Tidurlah sedikit saja di waktu malam. Nah, gunakan waktu di malam hari sebagian besar itu untuk sholat tahajud. Nah, yang kemudian itu tentang para pemimpin ya. Nah, kalau para pemimpinnya sudah tahajud malam-malam, nah, para pemimpin itu akan amanah ya, tidak akan mengecewakan umatnya ya. Nah, ini yang juga penting ini. Menyadari bahwa setan selalu berusaha menghalang-halangi. Setan selalu berusaha menghalang-halangi orang yang mau mengerjakan sholat tahajud. Wah, ini luar biasa ini. Ya, setan itu siapa? Setan itu memang julukan ya. Setan itu bukan makhluknya. Setan itu julukan kepada makhluk dari golongan jin dan manusia yang menghalang-halangi kita mau sholat tahajud. Ngasih tahu kita, wah, sholat tahajud itu nggak penting loh, nggak usah sholat tahajud misalnya. Nah, itu berarti setan itu yang dekat kepada kita itu. Nah, ternyata banyak sekali orang-orang yang menolak sholat tahajud ini dengan berbagai alasan, dengan berbagai argumentasi, dengan berbagai dalil. Jadi sholat tahajud itu selain sulit mengerjakannya di waktu malam hari, juga tantangannya itu banyak orang yang ya setan tadi ya, banyak orang yang memberitahu supaya nggak usah tahajud, tahajud itu berat itu, tahajud itu nggak penting ini, tahajud itu tidak apa-apa, tidak dikerjakan. Nah, kalau dari golongan jin itu tadi membisik-bisikkan ke dalam hati kita, kalau kita mau bangun malam itu jangan bangun, waktu masih lama gitu. Ya, saya juga pernah mengalami itu. Pas bangun itu kayak ada yang nyuruh tidur lagi itu loh. Wah, ini nggak benar ini. Kalau saya tidur lagi bablas ini. Nah, ini bangun dan segera mengambil air wudhu dan sholat tahajud. Jadi ada di YouTube juga itu, ada Pak Profesor siapa itu. Itu bagus sekali menjelaskannya bahwa setan itu julukan, bukan makhluk. Setan itu makhluknya Allah dari golongan jin dan manusia yang menghalang-halangi atau membujuk-bujuk kita supaya kita tidak mengerjakan perintah Allah tersebut. Nah, itu. Jadi kita menyimpulkan ya, mengambil benang merah ya, bahwa orang yang malam sholat tahajud itu berarti bisa dikalahkan oleh setan. Berarti
setan berhasil menggoda orang itu ya kan, supaya kamu jangan tahajud gitu ya. Nah itu maksudnya di sini itu berarti kalau sampai ada orang yang tidak mau tahajud, tidak mau bangun malam, nah itu bahasa agama itu berhasil digoda oleh setan, berhasil ya bahasa lebih mendalam lagi, berhasil dijerumuskan oleh setan supaya tidak mengerjakan perintah Allah. Kemudian mengetahui bahwa Qiyamul Lail adalah penyebab terakhirnya pertolongan Allah di dalam perjuangan di dunia ini. Jadi kita hidup di dunia ini suatu perjuangan yang luar biasa. Dari kita lahir sampai nanti kita meninggal dunia itu suatu perjuangan yang luar biasa. Bukan perkara yang mudah hidup di dunia ini. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa Qiyamul Lail atau sholat tahajud itu bisa mendatangkan pertolongan Allah ya ini ya, sehingga kita bisa selamat dalam menempuh perjalanan hidup di dunia ini. Makanya ada orang tua yang ngasih nama anaknya Selamat gitu ya. Nah, itu supaya mendoakan anaknya nanti selama hidup di dunia itu selalu selamat gitu. Selalu selamat dari musibah, dari bencana, dari kecelakaan, dari penyakit dan sebagainya. Selamat dari hal-hal yang tidak mengenakan itu. Nah, kemudian ini yang ke-34. Lah ini nasihatnya sederhana tapi luar biasa ini. Jangan berselimut tebal ketika tidur. Nah, itu ringan tapi penting ya. Kalau kita tidur pakai selimut yang tebal, kita bisa hanyut dalam tidur kita ya kan. Kita saking keenakan tidur di selimuti oleh selimut yang tebal itu. Nah, dan masih ingat kan kita di dalam surat Al-Muzammil, wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu. Nah, di situ itu makna yang pertama itu makna apa adanya. Makna apa adanya itu yaitu berselimut kain ini, berselimut kain tebal itu sehingga nggak bangun-bangun. Ya pada umumnya itu orang di rumah itu punya selimut ya, nah itu. Makanya ketika kita membangunkan istri kita, membangunkannya, wahai orang yang berselimut. Nah, dia apa disuruh bangun ini. Orang yang sedang berselimut bangun gitu ya. Nah, jangan terlena. Tetapi makna yang lebih luas lagi ada ternyata. Bukan sekedar berselimut kain tadi. Wahai orang yang berselimut. Maksudnya orang yang sedang berselimut kesusahan di dunia ini. Orang yang hidupnya sedang diselimuti kesusahan. Bangun kamu. Orang yang sedang diselimuti berbagai kesulitan hidup gitu ya kan. Bangunlah kamu. Dialah Allah yang akan menyingkirkan selimut itu. Wah, ini luar biasa ini. Jadi kata berselimut itu tidak dipahami secara apa adanya, tetapi juga dipahami secara makna kinayah, sebagai makna perumpamaan, ya kan? Misalnya orang yang sedang diselimuti
kebingungan menghadapi hidup ini ya kan. Nah kalau nggak ditolong Allah, terus bingung akhirnya bunuh diri. Solusi terakhirnya itu. Nah tapi kalau ditolong oleh Allah, orang tuh malam-malam tahajud, maka kebingungan yang menyelimuti orang itu bisa dibuang oleh Allah. Nah itu. Nah nanti lain waktu kita perdalam lagi ini surat Al-Muzammil ini ya. Nah kemudian Qiyamul Lail itu sebenarnya maknanya berbeda dengan tahajud. Kalau Qiyamul Lail itu maknanya itu sholat yang dikerjakan di waktu malam hari. Misalnya sholat taraweh yang sekarang ini sedang kita kerjakan itu Qiyamul Lail itu paham. Karena tidak ada syaratnya orang taraweh itu harus tidur dulu. Dan tidak ada itu, ya. Tidak ada syaratnya orang mau taraweh kok tidur dulu baru taraweh, enggak ada. Nah, tapi kalau sholat tahajud beda. Sholat tahajud itu memang sholat di waktu malam hari, tetapi ada syaratnya. Nah, salah satu syaratnya itu bangun dari tidur. Artinya yang disuruh tahajud itu orang yang sedang tidur. Bangun. Tahajud ya. Kayak ada teman saya tuh waktu di pesantren ya. Dia kaget pertama kali di pesantren. Karena jam 2 malam semua santri dibangunkan Pak Adik. Bangun, tahajud. Nah, itu yang memahami surat Al-Muzammilnya itu. Bangunlah Kak. Bangunlah Kak. Nah, itu kemudian tidak berselimut tebal ya gitu kan tadi ya. Nah, kemudian berikutnya itu mengetahui bagaimana Rasulullah mendidik putri-putrinya, putra-putranya itu untuk mengerjakan sholat tahajud. Wah ini luar biasa ini. Banyak orang tua yang tidak mau. Ini yang saya ketahui ya, banyak orang tua yang tidak mau membangunkan anak-anaknya untuk tahajud. Masih mending tidak mau membangunkan. Mendidik tentang sholat tahajud itu juga masih banyak orang tua yang tidak mau mendidik anak-anaknya untuk tahajud. Malah katanya itu kasihan Pak, anak malam-malam lagi tidur disuruh bangun katanya. Nah, itu jadi ada saja konfliknya ya di dalam rumah itu. Nah, jadi memang tidak mudah lah, tidak gampang ini. Dan saya perhatikan juga masih banyak orang tua yang tidak mau memotivasi anak-anaknya untuk sholat tahajud. Anaknya itu dibiarkan aja. Katanya, biar aja lah Pak, nanti kan mereka tahu sendiri katanya. Wah, kalau mengandalkan biar tahu sendiri ya repot. Nah, segala sesuatu itu harus diperjuangkan. Segala sesuatu itu harus diusahakan. Ada ayatnya dalam Al-Quran itu, kamu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali apa yang sudah kamu kerjakan, kecuali apa yang sudah kamu usahakan. Nah, disitulah pentingnya nasihat dari buku Ketabian Tahajud ini ya. Ini bahwa orang tua itu harus mencontoh Rasulullah ya, bahwa Nabi itu juga mendidik anak-anaknya ya untuk mau sholat tahajud. Nah, mana saya ketemu teman yang rajin tahajud itu alasannya itu anak saya malah melawan Pak gitu. Anak saya malah ngambek katanya suruh tahajud gitu. Ya berarti mendidik itu
harus pelan-pelan itu. Harus dengan sabar itu, harus dengan yang paling penting itu dengan didoakan itu. Kalau bapak ibu punya anak nggak mau tahajud tuh, bapak tahajud, ibu tahajud, doa sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah jadikan anak-anak saya itu mau mengerjakan sholat tahajud. Nah itu jalan terakhirnya itu. Nah kemudian merenungkan munajat orang-orang yang rajin bangun malam kepada Allah. Merenungkan. Nah, luar biasa nih. Jadi ternyata orang-orang yang mengerti betul tentang sholat tahajud itu bermunajat kepada Allah. Apa munajatnya itu? Jangan sampai selama hidup di dunia itu sengsara ini. Jangan sampai hidup di dunia itu disiksa oleh Allah. Wah itu luar biasa itu. Punya keinginan seperti itu. Bagaimana? Sudah cukup kita? Nah baiklah. Saudara-saudaraku semuanya, mari kita tutup pelajaran tentang tahajud pada hari ini. Luar biasa ya, kita sudah banyak sekali menyampaikan informasi yang berkaitan dengan sholat tahajud ini. Semoga kita dari hari ke hari semakin termotivasi untuk mengerjakan sholat tahajud. Semoga Allah memberikan banyak ilmu untuk bisa memahami Al-Quran. Karena sumbernya sholat tahajud itu ada di Al-Quran. Semoga cita-cita kita menjadikan seluruh keluarga kita menjadi orang-orang yang rajin tahajud itu bisa tercapai. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Baiklah kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakatindo. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.